Dipersilakan Yang Mulia Haji Sukiman. Silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir Haji Sukiman SPDMM, nomor anggota A498, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhadap surat pengaduan Bapak Sudirman Said, Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral, terhadap anggota DPR RI Bapak Dr. Andes Setia Novanto AK dari fraksi Partai Golkar, nomor anggota A300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia saudara pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, hadirin dan teman-teman media yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air yang kami cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan dan ridha-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam rangka pembahasan dan pengambilan keputusan terkait surat pengaduan Bapak Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, terhadap anggota DPR RI Bapak Dr. Andes Setia Novanto AK dari fraksi Partai Golkar nomor A300. Yang mulia pimpinan dan para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPR dituntut bersifat responsif terhadap aspirasi rakyat. Sebagai wakil rakyat, DPR berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan mandat yang diterimanya dari rakyat. Karena itu DPR harus berpikir, berbicara, dan bertindak semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat, kebaikan bangsa dan negara. Pada beberapa minggu terakhir ini, publik secara masif dan intensif memberikan perhatian kepada DPR, terutama Mahkamah Kehormatan Dewan, sehubungan dengan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang disampaikan pada tanggal 16 November 2015 berkaitan dengan pembicaraan yang dilakukan oknum salah satu anggota DPR dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Menteri ESDM mengatakan anggota DPR itu bersama dengan seorang pengusaha dan telah beberapa kali memanggil serta bertemu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia. Dalam pertemuan ketiga yang berlangsung Senin, tanggal 8 Juni 2015, pukul 15 sampai 16 WIB di sebuah hotel di kawasan SCBD, Jakarta Pusat. Anggota DPR tersebut menjanjikan cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta PT Freeport Indonesia memberikan saham yang disebutnya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Anggota DPR ini menjanjikan sebuah cara penyelesaian kepada pihak yang sedang bernegosiasi dengan Republik Indonesia sembari meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik. Sebagai penyelenggara negara, anggota DPR harus secara konsisten mematuhi etika dan hukum pada peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik DPR, kode etik DPR RI. Kode etik merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, dan citra dan kredibilitas DPR. Artinya, dengan peraturan tentang kode etik DPR ini, para anggota Dewan telah memiliki standar moral, standar formal yang mengatur perilaku, profesi, dan kapasitas
mereka selaku wakil rakyat. Kode etik ini merupakan panduan normatif bagi anggota dewan dalam menjalankan peran mereka yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum. Disiplin, kerja, tanggung jawab, keterbukaan, dan manajemen konflik kepentingan. Setiap tindakan yang menyalahi panduan perilaku itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Kode etik ini memiliki tujuan untuk melahirkan anggota dewan yang profesional, yang dedikatif. Seluruh anggota DPR harus menegakkan etika dan kehormatan DPR RI, sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. Adanya dugaan pelanggaran etika seorang anggota DPR harus diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam kode etik. Penyelesaian pelanggaran kode etik tidak sama dengan penyelesaian hukum, karena penyelesaian etik tidak harus disertai bukti fisik, sedangkan penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik. Penyelesaian dugaan pelanggaran etik Saudara Dr. Andes Setia Novanto AK sudah menjadi perhatian masyarakat luas. Persidangan MKD yang diliputi secara luas oleh publik sesungguhnya sangat menyakitkan karena memampangkan lukisan wajah wakil rakyat yang diduga tidak menegakkan etika secara konsisten, sehingga masyarakat lalu memandang para anggota dewan dengan citra yang buruk. Namun demikian, memperhatikan urgensi penegakan etika kepada semua anggota DPR RI, termasuk Ketua DPR, maka kami dengan seksama mengikuti persidangan ini dan sungguh-sungguh mendengarkan suara rakyat, karena bagi kami suara rakyat adalah suara DPR, suara rakyat adalah suara Partai Amanat Nasional, suara rakyat adalah suara Majelis Kehormatan Dewan. Saya mohon maaf mengambil jargon dari Partai Golkar. Sidang MKD yang kita selenggarakan sejak pertengahan bulan November 2015 telah mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh pengadu dan mendengarkan keterangan teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan teradu. Selanjutnya, Pasal 56 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI. Putusan MKD didasarkan atas kepatutan moral, etika, fakta dalam hasil sidang MKD, fakta dalam pembuktian, fakta dalam pembelaan, dan tata tertib dan kode etik. Sanksi dalam penegakan etik di MKD diatur dalam ayat 8 Pasal 147 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam hal teradu, terbukti melanggar, putusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis, sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR, dan sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 bulan atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPR. Berdasarkan keterangan pengadu, keterangan teradu, dan pemeriksaan alat bukti, keterangan-keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan atas asas kepatutan, moral, dan etika, kami berpendapat Saudara Dr. Andes Setia Novanto AK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etika karena mengadakan pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport bersama seorang pengusaha di luar mekanisme yang berlaku di DPR dan membicarakan suatu masalah yang bukan menjadi kewenangannya sebagai pimpinan DPR. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan senantiasa meminta petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala,
Saudara Dr. Andes Setia Novanto AK dapat diberikan sanksi sedang. Akhirnya agar permasalahan ini menjadi semakin terang benderang, kami mengharapkan MKD meminta pihak yang berwenang bisa memecahkan misteri surat Sudirman Said bernomor 7522-13-6-2015 tanggal 7 Oktober 2015 kepada Jim R. Moffitt, Jerman VT Freeport McMoran, yang berisi agar pemerintah untuk memperpanjang kontrak karya Freeport. Sudirman Said di bawah sumpah harus berkata jujur siapa yang menyuruh membuat surat itu, karena yang menyuruh merupakan biang segala biang kemelut PT Freeport selama ini. Sekiranya Sudirman Said mengatakan surat itu di inisiatifnya sendiri, maka harus segera diresapel karena telah bertindak sebagai agen asing. Demikian pendapat kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya agar kita dapat mengambil keputusan yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 16 Desember 2015. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditandatangani Haji Sukiman SPD MM, nomor anggota A498. Terima kasih.